Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, buat tetangga online penyuka rumah-rumah minimalis, tonton video ini karena saya mau home tour ke rumah minimalis yang memanjang ke belakang. Kita kenalan yuk sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada dukanya, banyak senengnya bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Halo Mas Dika, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Flood House ya Mas Rizky. Ya, tetangga, barusan udah kenalan sama Mas Dika dan sekarang kita lagi mau home tour ke Flood House. Ya. Kenapa namanya Flood House nih, Mas? Nanti karena kita lihat desainnya ini, dia depannya sempit 5 meter aja, tapi memanjang sampai 21 meter ke belakang. Jadi kalau kita lihat di denah itu, bentuknya kayak seruling. Ngomong-ngomong siapa arsiteknya, Mas? Ini dari Juenbu, jadi kemarin bareng Mas Boy sama Mas Fadil. Oh iya, Aryo Marboy. Ya, Aryo Marboy. Oke, desainnya keren nih, rumah minimalis. Luas bangunan kira-kira berapa? 110? Tanah 110, bangunan mungkin sekitar 80. 80? Berapa lantai, Mas? Ini satu lantai, cuman di bagian belakang itu dibikin rumah tumbuh. Jadi kita dak di area belakang, tapi sekarang dimanfaatkan untuk service area. Oke, nanti kita lihat sama-sama di belakang ya tetangga. Kita bahas dulu depannya nih. Ini rumah bangun dari nol atau renovasi, Mas? Ini renovasi, jadi arsitek itu dari 2024. Jadi ketemulah beberapa kandidat sampai akhirnya memutuskan di akhir 2024 tuh sama Juenbu. Mulai pengerjaan itu di Februari 2025. Jadi butuh sekitar 3-4 bulan aja sebenarnya buat renovasi. Mantap, cepet juga ya. Ya, karena memang tidak membongkar bangunan secara total, terus kita juga kemarin requestnya sama Juenbu bikin desain yang sederhana aja, simple dan tidak mencolok karena kita pengennya tetap bisa membaur sama rumah di kanan kiri. Cuman kita pengen looknya itu yang sesuai dengan keinginan kami lah. Gitu. Dan ini saya nangkep poinnya ya, kesederhanaan dan juga tidak mencolok karena mungkin di kiri kanannya ini bisa kelihatan tetangga ini bangunan existing, bawaannya seperti ini ya? Ya, bawaannya seperti yang kanan kiri yang nomor 1 sama nomor 3, jadi kita di nomor 2. Cakep-cakep, dan di depan juga terkesan ramah nih dengan gerbang yang rendah seperti ini, Mas. Iya. Emang request rendah begini atau gimana nih? Ya karena rumahnya kan nggak terlalu lebar ya, jadi kita pengen looknya tuh luas, jadi memang kemarin akhirnya ya udah dibikin tuh memang yang nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu yang tertutup. Juga ini bentukan jaring-jaring ya, jadi lebih membuat tuh area terasnya terlihat lebih luas. Carportnya juga panjang ke belakang ya, Mas? Ya, panjang ke belakang ya cukup lah buat mobil. 5 meter ada nih ya? Ada kayaknya. Untuk kanopi bawaan atau enggak, ini renovan? kanopi penambahan dari arsitek, kita minta kanopinya dirapihin sekalian deh biar looknya lebih menyatu dengan rumah. Ini kelihatan berhasil menyatu ya dengan bangunannya tuh. Jadi kalau nggak diperhatiin nggak nyadar kalau ini adalah kanopi terpisah. Ya. Oke, di depan sini selain carport, di sampingnya ada taman kering. Ya, ini memang pakai jasa vendor buat bikin taman juga. Request-nya itu waktu itu mau tanaman yang simple, maintenance-nya rendah, karena 4 bulan di sini nggak pernah nyapu sama sekali sih, karena nggak ada yang rontok ya. Jarang nyiramin juga karena memang dia dapat bukaan dari atas, jadi selalu dapat curah hujan, dan belakangan ini sih selalu hujan. Jadi memang bentuknya kita dari arsitek itu bentuknya segitiga, jadi mungkin aku kurang paham waktu itu didesain supaya lebih luas area masuk, karena kalau motor kan kadang kita parkir di sini jadi betul. Ataupun kalau ada teman anak-anak main juga bisa main di area ini sih. Oke Mas, nih kalau dari depan nggak kelihatan pintunya ya? Ya memang kita requestnya itu pintunya di samping, jadi kita pengen bukaan rumah itu nggak menghadap ke jalan raya, jadi kalau pintu terbuka nggak terlalu kelihatan orang kan dari luar. Oke, dan ini diubah jadi nyamping tetangga dan tetap masih ada bukaannya, di sana ada, di sini ada. Nanti kita lihat itu bukaan apa, ruangan apa di balik situ. Oke, Mas, berarti pintunya ini udah baru semua ya? Baru. Pintu pakai apa nih? Ini dia kayaknya HPL, engineering. Wood? Jadi dilapis HPL, terus tipenya itu sebenarnya ini ada 2 pintu. Ini mom and son. Jadi kita request tuh bukannya bisa lebih lebar, karena kalau pintunya kecil aja kan susah. Cuma masukin kasur, masukin
perabotan yang lain. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka juga. Nah ini dibukanya kalau yang ini ke arah luar. Mau coba dibuka? Coba Mas. Oh ya. Biar kebayang nih tetangga. Ini proporsinya sekitar 80-20 ya. Ya ini jadi bukannya lebih maksimal. Oke, di balik pintu ruangan apa nih Mas? Ini kalau masuk pertama itu namanya kita bilangnya area Genkan. Jadi kita request ke arsitek adalah saat masuk kita mau ada ruangan transisi. Jadi antara dari luar ke dalam itu ada ruang di mana penghuni itu bisa menyesuaikan diri dulu, melepas alas sepatu dan macam-macam. Jadi penyimpanan sepatu, buka pasang sepatu juga di area Genkan ini sih itu. Oke, cakep nih tetangga. Pantesan di depan sini nggak ada ini ya, alas kaki berserakan gitu ya. Jadi kelihatan lebih rapih karena udah ada tempatnya di sini. Kalau di sini sebutnya Genkan, atau mungkin tetangga juga bisa ada yang mengadopsi foyer gitu ya, sama-sama area transisi. Tapi kalau di Genkan itu dia menganut filosofi Jepang seperti itu. Kalau untuk lantainya masih sama ya dengan teras ini? Ya, jadi ini antara teras depan sama di Genkan itu memang kita minta lantainya sama karena ini kan satu zona ya kita melihatnya. Jadi ini masih fungsi zona transisi dari luar ke dalam gitu. Oke. Nah kalau Genkan Mas buat gambaran tetangga online luas berapa kira-kira nih? Sekitar 1,5 dikali 2 kali ya. 1,5 kali 2. Oke, sekarang kita boleh lihat dalamnya Mas? Boleh silakan. Di area Genkan, masuk lagi ke dalam. Tapi ini di balik pintu berarti jendela Mas? Ya ini di balik pintu jendela. Jadi kata Mas Rizky ada bukaan di kanopi mobil ini fungsinya adalah supaya cahaya ini bisa masuk sebenarnya ke rumah. Jadi kalau ini karena rumahnya menghadap timur, kalau pagi ini matahari pagi itu akan masuk sampai sekitar jam 10-an lah ya. Jadi area Genkannya akan dapat cahaya matahari. Masuk ke dalam setelah Genkan kita ketemu area apa nih Mas? Ya ini area living room. Jadi karena rumahnya juga nggak luas, jadi area keluarga sama area living room tuh kita satukan lah di tempat ini. Biasanya terima tamu, anak-anak nonton TV juga di sini. Gitu. Dan ini udah direnovasi juga atau memang dari awal seperti ini? Dari awal memang space-nya seperti ini, tapi yang direnovasi itu di bagian atasnya sih ya. Langit-langit internetnya itu diperbaikin. Ini ubin juga masih pakai ubin yang dulu existing di rumah awal. Jadi sebenarnya di area sini sampai dapur itu kita pertahankan lantai existing. Tadi salah satunya adalah untuk kita mau cost efisiensi untuk budget renovasi sih. Jadi nanya arsitek, ini bisa kok, masih bisa dipertahankan. Jadi waktu renovasi itu di cover pakai triplek ya kayaknya waktu itu, supaya lebih nggak banyak baret gitu. Nah ini kalau kita lihat kan juga ada zona transisi ya, antara Genkan sama bangunan ruang tamu ini. Memang keramiknya dibedain. Terus kita juga nggak pakai leveling. Ini kemarin kita minta request pasang lampu LED sih sebenarnya. Jadi ini lampu LED. Jadi ini lebih kepada untuk membedakan zona Genkan sama zona living room gitu sih. Ngomong-ngomong ada lampu di lantai begini, strip, saya jadi ingat ini Mas, video klipnya Michael Jackson. Iya. Jadi memang kemarin kan karena kita maunya rumah itu selevel semua kan, kalau Genkan tuh biasanya ada levelingnya sekitar 5-10 cm lah. Takut anak-anak juga tersandung kalau buru-buru dari luar. Terus kita juga mau pakai robot vakum, jadi kalau selevel semua tuh lebih simple kalau itu bentuknya selevel. Cakep Mas. Berarti ini living, setelahnya ini apa Mas? Ya, habis dari living ini masuk ke zona ruang makan sih sebenarnya. Ya karena kita berempat di rumah, jadi memang kemarin kita cari mejanya yang minimalis aja lah, yang kira-kira kita berdua sama 2 anak bisa duduk bareng, makan bareng. Terus akhirnya dapet lah ini kemarin waktu beli. Kesan minimalisnya masih dipertahankan ya sampai sini tetangga. Furniture-nya nggak bulky sama sekali, fungsional. Anggota keluarga 4, seat-nya juga 4, dan di sini cuma dikasih penanda lampu gantung nih. Iya, ini juga kemarin request. Kayaknya butuh highlight deh di tengah supaya kelihatan nih center di rumah ini, terus area makannya kalau bisa makan kan terang lebih enak kayak. Betul. Dan ini kalau nanti bisa kalian lihat, ini rumahnya memanjang ya, sesuai apa yang tadi saya bilang di depan. Tapi sebelum kita lihat panjang ke belakang, di samping sini ada beberapa pintu nih Mas. Iya. Total ada berapa kamar di rumah? Total 2 kamar anak, 1 kamar utama. Ada 3 ya? 3 kamar. Nah berarti di depan ini pertama kamar apa nih Mas?
Ya kalau yang di sini ini sebenarnya bangunan existing yang dulu waktu sebelum direnov udah ada. Ini kamar anak yang pertama yang laki-laki. Jadi lebarnya 2,5, panjangnya 3 meter. Oh, iya benar. Jadi dibagi asli ya, 2,5 dengan 2,5 di sebelahnya. Betul. Kesini 3 meter. Ya. Sudah dihuni ya tetangga. Sudah dihuni. Kelihatan ini kamar dihuni. Dan ini ada bukaan yang Iya, besar juga. ini memang request kita ke arsitek itu mau semua kamar tuh ada bukaan jendela. Jadi memang biasanya kalau itu kita buka sih ini biar ada pertukaran udara dari luar ke dalam. Oh, dan di kamar ini masih setinggi ini, Mas? Iya, semua bangunan yang lama tuh ceilingnya setinggi ini. Oke. Di renov tuh cuma ditambahin LED di sampingnya itu. Tadi sebelumnya nggak ada. Terus kalau di kamar kayaknya beda nih lantainya nih. Iya, jadi kamar itu kemarin kita request diganti sama vinil. Jadi supaya looknya lebih hangat lah ya. Betul. Next, di sebelahnya nih saya lihat ada pintu lagi, tapi kayak pintu geser yang ini. Ya, ini bilangnya waktu itu pocket door ya, pintu geser tapi model pocket door. Jadi pintu kantong karena waktu digeser tuh nggak kelihatan sebenarnya ada relnya kan. Jadi ini isinya ini kamar mandi, umumnya kamar mandi anak sama kamar mandi tamu sih. Oke. Ya, jadi kalau anak-anak ke kamar mandi atau ada tamu datang, pakainya kamar mandi yang ini. Jadi memang dibagi 2 zona, ada area shower. Oke. Nah, ini di sini bagian kloset sama ada wastafel. Dan dia sampai kamar mandi tingginya memang setinggi. Memang tingginya sama semua di bangunan yang sebelumnya direnov memang sudah bawaannya seperti ini. Iya, ini sharing bathroom ukurannya berapa, Mas? Sorry. Ini panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya 1,5 lah. 1,5 ya. 1,20 lah kayaknya ya. Ini 2 ubin kan ya? 2 ubin. 1,20 lebih sedikit tetangga. Dan ini pocket door yang menarik ya. Kenapa ini pocket? Karena bisa masuk kayak masuk kantong gitu. Iya. Jadi nggak ketara dia. Dari dalam juga clean. Cakep-cakep. Berarti ini existing kamar mandi juga? Ya. Cuma direnovasi lagi? Direnov. Ini bongkar tadi, temboknya dibongkar. Tadinya tuh pintunya di pinggir sini. Pintu biasa lah, bukaan yang kupu-kupu ya? Oke. Akan diubah ini. Oke. Jadi lebih minimalis, terus nggak makan tempat nih kalau pakai pintu sliding karena ruangannya nggak terlalu besar. Di sebelahnya kamar kedua kayaknya nih. Ya, ini tadi ya ada 2 anak. Ini kamar anak yang kecil, yang perempuan. Oh, luasannya mirip? Sama, luasnya sama. 2,5 kali 3. Jadi memang besarannya sama, cuman warnanya aja beda. Yang di sana biru, sini semuanya pink ya, karena anak yang kecil suka warna pink ya. Ini sama, kamar juga ada bukaan ke luar ya buat cahaya sama udara. Oke, ini kamarnya mirroring ya tetangga sama di sebelah, secara luas, secara bentuk, bukaannya juga mirip, terus treatmentnya juga mirip, lantainya sama. Ya memang adil jadi. Adil, biar adil. Jadi emang kalau kosong ya bener-bener sama, kamar kembar, cuman isinya aja yang disesuaikan dengan penghuninya ya? anak-anak lah. Iya. Cakep-cakep nih, kamar anak cowok banget nih. Cewek. Canda, Mas. Oke, kita lanjut. Setelah dining, nah di sini baru kelihatan ya, rumahnya memanjang. Bayangin 21 meter. Nah, ini dia. Jadi setelah area dining, kita ketemu apa nih, Mas? Ya, ini area dapur ya, kitchen. Ini kita pakai kitchen setnya segaris karena tadi ya rumahnya kan buka lebaran cuma 2,5, jadi kalau mau dibikin L juga mau di L-in kemana kan ya. Jadi terus ini kita pakai kemarin akhirnya mutusin pakai kitchen set aluminium aja deh. Karena untuk mikir jangka panjang kayaknya dibanding nanti 3 tahun 4 tahun butuh perbaikan lagi karena kan dipakai buat air atau ada rayap, yaudah sekalian deh yang jangka panjang. Terus karena aluminium kemarin agak cost-nya lumayan, jadi memang kita bilang yang bawahnya full, cuman atasnya dibikin jangan full deh, atasnya ambalan aja sebagian buat naruh-naruh foto atau hiasan-hiasan lah buat memaniskan ruangan gitu sih. Nah, kalau top table-nya pakai apa nih, Mas? Ini pakai Aicha top. Nah, jadi lebih tahan panas sama goresan sih. Jadi dan look-nya juga nyatu sih sama warna, karena kebetulan kan istri sukanya pink ya. Jadi akhirnya mau dong ada accent pink karena rumah ini kan rata-rata putih sama kayu kan ya. Jadi akhirnya bilang ini kemarin ada warna rose gold di aluminiumnya, yaudah, tapi pas dilihat kayaknya nggak pink juga sih, tapi ya ini sebenarnya bilangnya kemarin ini rose gold, yang ini champagne.
Oke. Nah ini juga dia yang pilih sih, mungkin karena ada agak ungu-ungu dikit kali ya. Ya udahlah, dapur zonanya istri kan, jadi follow istri lah. Benar. Saya nggak ngeh kalau nggak ditegesin rose gold, ternyata iya benar. Agak semburating sih. Oke, ini dapurnya memanjang, tetangga linear ya. Jadi secara alur cocok, di sana ada kulkas, ambil bahan, preparation, cuci-cuci, bisa langsung masak di sini. Ya. Tapi tadi lumayan nih, Aika nih, menang banyak nih iklan nih. Oke, cakep. Tadi Mas Dika sempat cerita di depan kalau pengen rumahnya direnovasi, semua ruangan dapat cahaya dan udara alami gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sini? Ya jadi kalau lihat bangunan lamanya tuh sebenarnya cuma sampai batas inilah ya. Oh ini. Batas ini kelihatan di ubinnya agak berbeda karena yang ini ubin baru, yang ini kita pertahankan yang existing. Nah akhirnya kita request adalah karena rumahnya posisinya di tengah nih, Mas, kanan kiri bangunan tetangga, jadi kayaknya butuh zona di dalam rumah itu sebagai tempat sirkulasi udara. Jadi kita minta inner court. Jadi ini ya kalau kita lihat, ini ada inner court yang lebarnya mungkin 2x2. Nah, dengan adanya inner court ini banyak ruangan tuh bisa dapat pencahayaan dan sirkulasi udara. Jadi ada dari kamar anak, kamar utama dan juga ke arah dapur. Untuk lantai pakai apa nih inner court, Mas? Ini pakai apa? Conwood ya. Oh, concrete wood ya. Concrete wood, cuman dilapis pakai cat warna kayu ya. Jadi memang kemarin dari arsitek rekomendasinya pakai conwood ya. Udah kita ikut aja sih. Lebih gampang juga mungkin maintenance-nya. Iya. Dan ini atasnya sebenarnya nggak full terbuka tetangga, karena masih ada kanopi sedikit. Ya, ini dari kanopi servis, sama ini kan dari atap rumah ya. Jadi udara tetap bisa masuk. Cuman kalau hujannya kecil itu nggak terlalu masuk. Dan ini cahaya juga nyaman nih karena nggak direct matahari di sini, masuknya nggak langsung kena kita kejemur gitu. Jadi dia pantul-pantulan aja nih. Iya. Cahayanya lebih ramah, lebih sopan. Dan ini bukaannya dia pakai pintu aluminium. Ya. Saya bayangin 1 meter masing-masing daun kurang lebih. Iya. Nah, itu bisa dibuka kanan kiri berarti? Bisa buka kanan kiri. Oh, oke. Cakep-cakep, Mas. Dan ini udah kelihatan loh, kasur. Berarti masuknya lewat mana, Mas? Masuk ke kamar utama lewat sini. Yang ini ya? Ya. Oke, kita coba lihat, Mas. Next, kamar tidur utama. Ya. Permisi, Mas Dika. Ya, silakan. Berarti ini kayaknya kamar paling luas di rumah nih? Iya, paling luas. Dibandingkan tadi ya kamar anak kan cuma setengah rumah. Yeah. Ini kita sekitar mungkin lebarnya sekitar 4,2 meter. Yeah. Ke belakangnya sekitar 3 meter. Nah, jadi memang ini penambahan bangunan. Sebelumnya ini tanah kosong. Terus kita request karena ada 2 anak, ya kita butuh kamar untuk orang tua buat kamar kita, saya sama istri. Akhirnya nambah kamar di sini. Ini dia bagian dari renovasi juga, tetangga. Lantai sama dia pakai vinil dan pencahayaannya enak dari inner court ada tuh, coba lihat lagi. Ini bisa dibuka ya, Mas? Bisa ini. Tuh. Nah jadi kalau malam butuh kamar ngumpul anak-anak main di sini, terus kita buka kan juga bisa buat aktivitas bareng anak-anak juga. Ini bisa jadi ekstensi kamar. Ekstensi juga. kamar, betul. Jadi kamarnya terlihat lebih luas. Oke, cakep Mas Dika. Kita lihat lagi. Dan ini saya lihat kayak, nggak ada lemari tertutup kah? Nggak, jadi memang ini custom. Satu vendor juga sama kitchen set tadi ya. Balik lagi, karena tadi istri sukanya warna pink, ya ini dikasih aksen-aksen pink lah. Oh, ada list-listnya. Ya, ada list-list pink lah. Jadi pinknya jadi aksen. Terus kita request itu kemarin karena kamarnya juga nggak terlalu luas, kita minta konsep laci terbuka. Jadi ruangannya jadi nggak terlihat sekat-sekat. Jadi masih ada ruangan buat terlihat luas lah ya. Terus ini juga custom lemari baju, sisanya di bawah di baju lipat. Yeah. Ini meja, sebenarnya meja juga kita request supaya bisa jadi meja kerja kalau lagi work from home. Yeah. Nah, tapi ini istri kan juga butuh buat dandan kan ya. Jadi ini sebenarnya di dalamnya itu meja rias. Oh, oke. Nah, jadi ini konsep lipat ya. Jadi kalau dibuka, nah ini isinya kalau istri pagi dandan, dibuka dia dandan. Tapi kalau butuh buat ada buka kerjaan, butuh laptop, ini salah satunya bisa buat dipakai kerja juga. Bukaan selain ke inner court ada lagi di samping sini ya? Ini jadi kalau pas siang gini ya dapat bayangan siluet cahaya lah dari nanti kita lihat tangga di atas ya. Nah, jadi balik lagi karena butuh banyak bukan udara, jadi memang di desainnya tuh banyak jendela sih. Lalu di sebelah sini ada pintu apa nih, Mas Dika? Ya ini mirip kayak yang tadi di depan ya, pocket door juga. Jadi ini pintu ke kamar mandi utama.
Oke. Ya jadi ini konsepnya sama. Ternyata dari depan pintu nggak terlalu besar, kesininya membesar nih. Ya, jadi ini lebarnya sekitar 1 meter. Tapi kalau di area sini tuh lebih kecil lagi, ke kloset duduknya itu sekitar 80 kayaknya, 80 sampai 70. Iya. Nah ini juga kemarin request dari anak-anak, mau dong ada bathtub di rumah, karena kan anak-anak kalau staycation yang dicari bathtub kan. Nah ini sekarang setiap Sabtu Minggu mereka request mandi di bathtub di sini. Jadi dibanding staycation tiap minggu kan nggak mungkin juga kan. Jadi deh invest bikin bathtub buat anak-anak gitu. Dan itu ada jendelanya juga ternyata. Ya ini sorry ya masuk, kalau mau dilihat sini ini tuh ada bukaan yang tadi bilang ya, kayak float ya, ujungnya tuh melancip karena rumahnya kan di depan sejajar tapi di belakang tuh miring. Nah jadi kebetulan dapat bagian tanah tuh ada segitiga bukaan di belakang. Terus akhirnya dibanding kakak pakai, aku minta bikinin jendela aja karena tadi aku pengen setiap ruangan kan ada cahaya masuk atau sirkulasi udara lah ya. Jadi kalau siang ada matahari masuk, ini bisa ada sirkulasi lah, jadi matahari atau udara bisa masuk. Bisa dibuka juga nih. Ini bisa dibuka. Jadi ini di baliknya itu dead space ya. Jadi nggak bisa dimanfaatin untuk ruangan lagi lah. Karena memang bentuk tanahnya seperti itu. Tapi akhirnya jadi bukaan enak mas. Iya, jadi Bisa tetap ada, nggak lembab-lembab banget kan. Kalau kita butuh udara masuk dari luar, ya kita buka. Iya. Dan tetap private ya karena dia tembok semua itu di situ. Nah, di sebelah sini ada gang lagi. Ya. Berarti itu apa tuh, Mas? Coba, Mas, kita lihat. Mas. Oke. Nah, ini adalah tangga ke tadi ya, service area ya. Oke. Jadi memang yang saya tadi bilang di bagian belakang rumah itu kita udah posisinya dak untuk persiapan sebenarnya rumah tumbuh sih. Jadi dibikin adalah ini tangga lipat. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat di ujung itu ada pompa air. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu butuh perbaikan pompa, ini kita bikin tangganya itu bisa dibuka tutup ke dinding gitu. Jadi itu masih bisa diakses lewat sini nih. Betul. Dengan cara melipat tangganya. Betul. Coba Mas, biar kebayang Mas, kita lipat yuk. Boleh. Kuat nggak kita? Nggak tahu nih. Agak berat Mas. Oh iya ya. A few moments later. Kalau tetangga Agak berat memang nggak kita bilang ada normalnya kebuka karena kan untuk akses naik turun, tapi kalaupun ada kebutuhan buat maintenance kita minta ini tetap ada akses buat masuk. Jadi memang karena ini bentuknya besi, terus ini juga di double pakai kayu juga kan sebenarnya. Nah, jadi mungkin emang bobotnya agak berat sih, harus 2 orang. harus 2 orang atas bawah ya. Oke, berarti ini hari-hari memang seperti ini ya. Memang kebuka. Oke, Mau kecil. ke atas? Ayo kita lihat. Ayo, sini. Sampai kita di area Service ya. Service ya? area. Ya, jadi memang kalau dilihat space-nya tuh nggak terlalu luas, cuman ini kita pakai buat area laundry sih, cuci, jemur, karena kita pengen jemuran tuh nggak kelihatan sama tetangga di depan kan. Jadi karena rumahnya tadi space-nya juga terbatas, nggak ada ruang jemur juga di lantai bawah. Nah kita pakai di area ini buat cuci, jemur, terus juga buat storage beberapa barang yang di bawah pun nggak ada storage buat penyimpanan kan. Jadi kita beli beberapa laci besi untuk storage barang sih Mas Rizky. Oke, jadi ini area servis ya. Cuci, jemurnya di sini optimal banget nih. Iya, ini atasnya dibikin transparan, terus kalau ke bawah juga kita bisa lihat lagi nyuci, terus lihat anak-anak lagi main, juga bisa ke airport ya. Dan ini outdoor AC-nya sebagian ada di sebelah sini tangga. Ya, ini Jadi AC memang- kamar, outdoornya di situ. Jadi memang lebih rapi ya. Untuk servisnya juga gampang, dia satu area aja bisa langsung diakses. Dan di sini akhirnya kelihatan atapnya dia pakai atap keramik seperti ini. Bawaan ya? Ini bawaan, ini sama kan. Oh iya benar. Ini pengembangan nanti kalau misalnya suatu saat butuh Ya, lantai kedua. betul, kalau butuh satu ruangan tambahan, ini mungkin salah satu opsi yang bisa dipakai sih. Ini tinggal ditutup kan sebenarnya. Oke. Kalau gitu sekarang kita mau ngomongin renovasi gimana Mas? Boleh, di bawah? Kita lanjut ya. Tadi saya penasaran sama pas ketemu Mas Aryo tuh, yang ketika Mas Dika bilang bawa slide. Ya. Nah, itu menurut Mas Dika, sepenting apa kita sebagai homeowner ketemu dengan arsitek atau desainer, udah punya bayangan atau membawa slide seperti itu? Ya, menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya, karena balik lagi, arsitek itu bukan seseorang yang bisa menebak keinginan pemilik rumah. Jadi
dengan adanya keterbukaan dari pemilik rumah untuk sharing keinginan dan harapan atas rumah itu sendiri sebenarnya bisa membantu banyak si arsitek untuk mewujudkan rumah sesuai yang diinginkan. Jadi dia jadi punya gambaran, kita udah punya perspektif yang sama terkait rumah yang ingin dibangun. Jadi kan slide itu adalah fungsinya untuk membantu arsitek punya gambaran ini orang yang punya rumah tuh tipe kepribadiannya seperti apa sih. Dia punya habit tuh seperti apa sih, ya. Terus di rumah itu akan ada siapa aja sih. Bahkan saya ceritain di rumah itu saya punya 2 anak, di slide ya kita punya 2 anak. Terus kebiasaan weekend kita tuh ngapain ya. Jadi kita tuh berharap tuh rumah tuh sebagai apa sih sebenarnya rumah itu? Ya itulah. Terutama saya dan istri kan kerja ya di Jakarta, terus Jakarta Depok kan perjalanannya menantang ya tiap hari ya. Jadi kayaknya pengen rumah tuh jadi tempat yang bisa rileks, bisa istirahat. Jadi kalau kita masuk kamar, kita bisa ngelepas lelah lah ya. Jadi mau kamar mandi, kita juga bisa rileks. Jadi ya itu harapan kita sih waktu itu. Keren-keren Mas. Berarti saya bayangin waktu itu prosesnya alhamdulillah lancar ya. Ya. Kemudian kalau dari tantangan nih, saya bayangin ini rumah lebar 5 meter, panjang ke belakang 21 meter. Itu artinya rumahnya kayak gerbong kereta. Betul. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak tuh dari bentuk rumah atau bentuk lahan yang seperti itu? Ya tadi yang seperti aku sampaikan adalah tantangan itu adalah gimana caranya cahaya dan sirkulasi udara itu bisa tetap masuk ke dalam rumah ya. Jadi maka kita bikin ada inner core, terus itu di langit-langit dapur juga kita bikin nanti ada bukaan cahaya ya. Jadi Skylight ya. Skylight meskipun kecil itu tapi bisa bantu sebenarnya cahaya masuk. Apalagi ya tantangannya ya lebih kepada layout sih sebenarnya. Tantangan utama kalau rumah sempit itu adalah gimana bisa menemukan layout yang paling sesuai dengan fungsi dan keinginan dari si pemilik sih. Betul. Ya sih, narrow house itu lumayan challenging tentang apalagi kalau pengen ideal ya punya bukaan di tiap ruangan. Kemudian ya kalau belum lagi kalau kebutuhannya banyak gitu. Nah ini setelah beberapa lama menempati, gimana experience-nya di rumah baru yang selesai direnovasi ini? Ya, ini sesuai dengan apa yang kami harapkan di awal. Jadi kami merasa rumah ini ya tadi rumah yang cukup bagi kami sekeluarga, bagi saya, istri dan 2 anak. Jadi tidak ada penyesalan sih, maksudnya dengan desain yang sudah kami buat bersama arsitek itu, ini adalah sesuatu yang kita harapkan waktu itu. Jadi kami merasa ini adalah rumah yang cukup bagi kami keluarga. Oke, kenapa dikasih kata cukup itu? Ya. Akhirnya. Kalau menurut kami itu adalah balik lagi keinginan itu bisa banyak, bisa besar. Kita pengen punya rumah sebesar apapun, tapi belum tentu keinginan kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Jadi cukup itu dalam arti saya adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi nggak berlebihan, nggak kurang juga. Jadi jangan sampai si arsitek itu mendesain sesuatu yang nggak kita butuhin juga kan. Kita maunya apa tapi mereka hiperbola lah, bikin sesuatu yang nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu sih konsepnya sih, cukup menurut kami. Good point tetangga ya. Karena belakangan jarang dengar kata cukup ya, jadi rasanya kata cukup tuh kayak terkesan kurang gitu. Padahal cukup itu artinya seperti yang disampaikan tadi ya, udah memenuhi kebutuhan, kemudian pas gitu dalam artian kondisi saat ini seperti itu. Itu hal yang bagus sebenarnya kata cukup tuh. Oke, sekarang kita mau tanya soal budget. Kira-kira mau di-spill nggak budget renovasi ini? Ya, budgetnya itu waktu awal kita cari-cari arsitek tuh selalu kita bilang tuh budgetnya di kisaran 2,5 sampai 300. Karena bentuknya renovasi ya dan kita dengan budget tersebut memang ya salah satu opsi yang memungkinkan adalah kita mempertahankan bangunan existing dengan menambah ruangan yang sesuai kebutuhan kita ya. Jadi banyak bangunan di area rumah ini yang kita pertahankan tadi itu fungsinya buat meet the budget limitation yang kita punya kan ya. Berarti upaya untuk menekan budget gitu ya, dengan cara mempertahankan bangunan existing, termasuk material segala macam, dan akhirnya layoutnya juga nggak terlalu fleksibel sebenarnya. Betul. Nah, berarti end up dengan berapa nih Mas biaya pembangunannya? Sekitar 320-an. 320-an. Oke.
pembangunan sipilnya aja ya, belum termasuk kitchen set, elektronik dan macam-macam. Jadi memang kerjasamanya kontraknya waktu itu adalah sipilnya. Sipilnya aja ya. Belum furniture. Memang biasanya seperti itu tetangga. Kalau furniture tuh beda lagi. Oke, kalau misalnya tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana nih Mas Dika? Oh, kita bisa ngobrol di akun Instagram Fruit House kali ya. Nanti bisa ngobrol di sana, bisa DM atau komen juga di. Kadang kita juga sharing beberapa suasana rumah lah ya, desain ataupun ide-ide di Fruit House gitu sih. Oke, langsung main ke Fruit House. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih Mas Dika sekali lagi. Jangan lupa tetangga online yang belum subscribe ya. Karena saya lihat banyakan yang nonton daripada yang subscribe. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Mas Dika juga kesukaan istri nih, pink juga. Iya, makanya paketin juga deh karena istri nggak bisa join kan. Kan dulu. Paket.